إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. Makkah Al-Mukarramah, di mana di dalamnya terdapat Ka'bah Al-Musyarrafah sebagai kiblat umat Islam dimanapun mereka berada di seluruh dunia ini. Seluruh umat Islam menghadap kepadanya untuk taat, rendah hati, dan khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala 5 kali dalam seharinya. Umat Islam berbondong-bondong dari segenap penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka melakukan tawaf di seputar Ka'bah yang mulia ini sejak dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah rumah yang pertama kali dibangun oleh manusia untuk dipergunakan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan petunjuk dan dasar akidah yang benar. Kiat menjadi haji mabrur adalah: 1. Niat yang tulus, ikhlas semata-mata karena Allah. 2. Biaya atau bekal yang digunakan berasal dari usaha atau harta yang halal. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. 3. Pelaksanaan hajinya baik rukun, wajib, dan sunnahnya sesuai tuntunan syariah berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 4. Selama dalam perjalanan dan ibadah haji tidak melakukan rafas atau ucapan dan perbuatan yang bersifat pornografi, fasik atau perbuatan maksiat dan dosa, dan jidal atau berbantah-bantahan dan pertengkaran. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Selama beberapa hari di Makkah, jamaah beribadah di Masjidil Haram dan berziarah di kota Makkah, memperbanyak beristirahat, mempersiapkan fisik untuk melaksanakan wukuf di Arafah sebagai klimaks haji. Jamaah haji juga mendapatkan pelayanan makan siang saat di Makkah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. 8 Dzulhijjah, dari Makkah menuju Arafah. Pada tanggal 8 Dzulhijjah, jamaah berangkat ke Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah. Bagi haji ifrad dan qiron masih tetap mengenakan ihram, dan bagi yang berhaji tamatu hendaklah berniat ihram haji dari pemondokan dengan niat haji. Niat haji. Labbaik Allahumma hajjan. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji, atau Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. aku niat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala. Doa setelah selesai berihram. Allahumma uharrimu sya'ri wa bashari wa jasadi wa jami'a jawarihi min kulli syai'in harramtahu 'alal muhrim. Abtaghi bidzalika wajhakal karim ya rabbal alamin. Ya Allah, aku haramkan rambut, kulit, tubuh, dan seluruh anggota tubuhku dari yang Engkau haramkan bagi seorang yang sedang berihram demi mengharapkan dirimu semata, wahai Tuhan pemelihara alam semesta. Larangan saat ihram. Bagi pria dilarang: 1. Memakai pakaian biasa. 2. Memakai kaos kaki atau sepatu yang menutupi mata kaki dan tumit. 3. Menutup kepala yang melekat, seperti topi atau peci dan sorban. Bagi perempuan dilarang: 1.
Menutup kedua telapak tangan dengan kaos tangan. 2. Menutup muka dengan cadar atau masker. Larangan selama ihram bagi pria dan perempuan. 1. Memakai wangi-wangian kecuali yang sudah dipakai di badan sebelum niat haji atau umroh. 2. Memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut dan bulu badan. 3. Memburu dan menganiaya atau membunuh binatang dengan cara apapun, kecuali binatang yang membahayakan boleh dibunuh. 4. Menikah, menikahkan atau meminang perempuan untuk dinikahi. 5. Bercumbu atau bersetubuh. 6. Mencaci, bertengkar, atau mengucapkan kata-kata kotor. Hikmah ihram. Dalam berihram, kita hanya memakai 2 helai kain saja tanpa berjahit. Disunnahkan kain yang putih bersih. Hal ini menunjukkan kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama. Tidak ada yang berpakaian mewah. Semua pakaian yang gemerlap, pangkat dan jabatan harus ditanggalkan. Yang tertinggal adalah ketakwaan kita yang menjadi bekal kita dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Karena sebaik-baiknya bekal adalah bekal takwa. Dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diharapkan dengan hati yang bersih, seputih bersih kain ihram itu sendiri. Kemudian jamaah berangkat ke Arafah menaiki bis yang telah disiapkan oleh maktab dan diatur dengan sistem 2 trip dan terus menyambung tanpa putus sampai seluruh jamaah benar-benar terangkut. Karena itulah jika bis penuh, tunggu bis yang berikutnya. Disunnatkan membaca talbiyah selama perjalanan menuju padang Arafah. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Di Arafah, jamaah menempati kemah yang telah disediakan sesuai dengan maktabnya masing-masing. Ketika sampai di Arafah, jamaah berdoa. Allahumma ilaika tawajjahtu wa bika i'tasamtu wa 'alaika tawakkaltu. Allahumma ij'alni mimman tubahi bihil yawma malaikatak innaka ala kulli syai'in qadir. Kemudian jamaah turun dari bis dengan tertib menuju tenda masing-masing yang sudah disediakan oleh maktab, dilengkapi dengan alas tidur berupa hambal. Jamaah haji juga mendapatkan pelayanan catering sebanyak 4 kali saat wukuf di Arafah. Fasilitas kamar mandi atau WC terbatas, maka penggunaannya perlu antri dan sabar. Keluar masuk kamar mandi harus berpakaian yang menutup aurat. Dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, berdoa, dan zikir. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. 9 Dzulhijjah. Pada waktu matahari sudah tergelincir ke barat, matahari tanggal 9 Dzulhijjah sudah tiba. Diawali oleh penjelasan petugas haji tentang tata cara ibadah wukuf. Diteruskan dengan khutbah wukuf dan kemudian jamaah berjamaah zuhur dan asar, jamak takdim qasar, membaca doa wukuf, istighfar, zikir, dan doa-doa lainnya. Hikmah wukuf. Wukuf berarti berhenti. Wukuf merupakan rukun ibadah haji. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Al-Hajju Arafah. Wukuf di Arafah merupakan ritual yang paling sakral dalam prosesi ibadah haji.
Wukuf di Padang Arafah merupakan gambaran kelak kita akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Padang Mahsyar pada hari kebangkitan. Pada saat wukuf ini, kita akan merasa dalam suasana yang tenang, tentram. Seluruh jamaah haji dari berbagai penjuru dunia berkumpul, bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Semuanya berzikir, bertafakur, ada yang menangis memohon ampunan, bertobat atas segala dosa dan kesalahan. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya penerima tobat hambanya. Dalam wukuf ini, Allah akan membebaskan dan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang sedang wukuf, sebesar apapun dosanya. Doa wukuf. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca berulang-ulang. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kemudian jamaah melakukan sholat maghrib dan isya jamak takdim qashar. Setelah sholat, jamaah bersiap berangkat ke Muzdalifah dengan petunjuk ketua kloter, ketua regu, dan ketua rombongan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Muzdalifah. Sesampai di Muzdalifah, membaca doa. Allahumma inna hadhihi Muzdalifah. جمعت فيها ألسنة مختلفة تسألك حوائج متنوعة فاجعلني ممن دعاك فاستجبت له وتوكل عليك فكفيته يا أرحم الراحمين. Jamaah turun dari bis dengan teratur dan memasuki tempat mabit sesuai dengan nomor maktab masing-masing. Jamaah haji hendaknya menempati tempat yang telah disediakan secara teratur dan tetap menjaga keutuhan regu dan rombongan. Selama mabit di Muzdalifah, usahakan kain ihram tetap menutup badan. Selama mabit di Muzdalifah harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah mengumpulkan kerikil minimal 7 butir, maksimal 70 butir untuk melempar jumroh. Setelah lewat tengah malam, jamaah berangkat menuju Mina dengan menaiki bis melalui pintu keluar dengan nomor maktab yang sama. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Mina. Sesampai di Mina, membaca doa. اللهم هذا منا فامنن علي بما مننت به على أوليائك وأهل طاعتك. Jamaah berjalan menuju kemah peristirahatan. Kemah yang disediakan berupa tenda besar dilengkapi alat pendingin udara, dan tenda ini dirancang tahan api. Setiap tenda dilengkapi dengan alas tidur berupa hambal. Selama di Mina, jamaah haji mendapatkan pelayanan catering sebanyak 11 kali makan saat pagi, siang, dan sore hari atau 4 hari. Setelah menyimpan barang di dalam tenda, jamaah bersiap-siap untuk melakukan jumroh Aqobah.
jamaah berjalan secara tertib dan teratur menuju tempat pelaksanaan Jumrah Aqabah. Dengan jumlah jamaah yang begitu besar dan luas jalanan yang terbatas, pada saat menuju lokasi Jamarah, hendaknya tetap bersabar dan tidak perlu tergesa-gesa dan berdesak-desakan dengan saling mendahului. 10 Dzulhijjah, Jumrah hari pertama. Pada hari pertama jamaah haji hanya melontar satu jumrah, yaitu Jumrah Aqabah sebanyak 7 kali. Doa melempar jumrah. Bismillahi Allahu Akbar, rajman lisyayatin, waridan lirrahman. Allahumma ja'al hajjan mabrura, wa sa'yan mashkura. Setelah selesai melempar jumrah Aqabah, dilanjutkan dengan memotong rambut atau tahallul awal. Doa pada waktu memotong rambut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walhamdulillahi ala ma hadana. Walhamdulillahi ala ma an'amana bihi alaina. Allahumma hadhihi nasiyati fataqabbal minni waghfir dhunubi. Allahumma ighfir lil muhalliqin wal muqassirin ya wasi'al maghfirah. Allahumma athbut li bikulli sya'ratin hasanatan wamhu anni biha sayyi'atan warfa' li biha indaka darajatan. Kemudian jamaah membayar dam. Dengan memotong hewan. Hikmah tahallul dan kurban. Tahallul merupakan prosesi dalam ritual ibadah haji dengan mencukur sebagian rambut sebagai simbol rasa syukur dan pembersihan jiwa dari hal-hal yang kotor sehingga manusia kembali kepada fitrah asalnya. Kurban merupakan totalitas kepasrahan, kerelaan seorang hamba dan merupakan persembahan terbaik dari seorang hamba. Karena persembahan terbaik itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban juga adalah simbol perjuangan manusia dalam mewujudkan rasa solidaritas sosial ekonomi demi kesejahteraan umat bersama. Hikmah melontar jumrah. Melontar jumrah adalah melempar 7 kali kerikil di Mina pada 3 tempat, yakni Jumrah Ula, Wusta, dan Aqabah. Melontar jumrah merupakan simbol pengusir setan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau hendak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Melontar jumrah memiliki makna pembersihan sifat-sifat setan dalam diri manusia. Simbol nyata bahwa setan merupakan musuh manusia. Artinya, melontar kerikil yang berkali-kali dalam tempat yang berbeda mengisyaratkan bahwa dengan segala macam cara, setan akan mengajak anak cucu Adam dan menyesatkannya dari jalan yang lurus. Arti yang sebenarnya dari melontar jumrah adalah pembebasan hati manusia dari hawa nafsu dan menjauhi godaan setan menuju kepada ketaatan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hikmah mabit di Mina. Mabit di Mina ini dilaksanakan selama 4 hari, mulai tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Selama mabit ini jamaah haji melaksanakan melontar jumrah ula, wusta, dan aqabah. Mabit ini merupakan peninggalan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail alaihi salam. Dalam perjalanan menjalankan perintah Allah inilah, Nabi Ibrahim mendapat godaan terus-menerus dari setan agar mengurungkan niatnya untuk menyembelih putra kesayangannya. Tetapi Nabi Ibrahim alaihi salam tetap istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini dan melempari setan-setan tersebut dengan batu kerikil atau jamroh. Makna melontar jamroh adalah perang kita terhadap musuh yang paling nyata bagi manusia, yaitu setan. Karena setan-setan tidak pernah lengah untuk menggoda manusia agar terjerumus ke dalam api neraka. Di samping itu, selama mabit ini kita disunahkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir dan berdoa. 11-12 Dzulhijjah, Jumroh hari kedua dan ketiga. Setelah melontar Jumroh Aqabah hari pertama, hari kedua dan ketiga di Mina, jamaah haji melontar 3 jumroh, yaitu Jumratul Ula, Jumratul Usta, dan Jumratul Aqabah, masing-masing 7 kali. Di Mina, jamaah berada di tenda Mina sejak tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Bagi yang melaksanakan nafar awal, meninggalkan Mina pada tanggal 12 Dzulhijjah sebelum matahari tenggelam. Karena itulah sebaiknya pada tanggal 12 Dzulhijjah ini, bagi yang ingin nafar awal melaksanakan lontar jumroh di pagi harinya, supaya mempunyai cukup waktu untuk persiapan kembali ke pemondokan di Makkah untuk melakukan tawaf ifadah. 13 Dzulhijjah. Dan bagi yang melaksanakan nafar tsani masih tinggal di Mina sampai dengan tanggal 13 dan masih melakukan lontar jumroh di hari tersebut. Dan kemudian di sore harinya bersiap-siap kembali ke Makkah untuk melakukan tawaf ifadah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah salah satu rukun haji. Tidak sempurna haji tanpa melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah dilakukan sebanyak 7 putaran dan dilakukan dengan sa'i sebanyak 7 kali perjalanan, kecuali bagi haji ifrad dan qiran yang sudah melaksanakan sa'i pada waktu tawaf kudum. Setelah melakukan tawaf ifadah, telah halal baginya dari larangan-larangan ihram, termasuk berhubungan badan suami istri. Tawaf. Ketika melihat Ka'bah, jamaah haji berdoa. Doa melihat Ka'bah. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man sharrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birra. Atau membaca doa lain yang lebih pendek. Syarat sah tawaf. 1. Suci dari hadas dan najis. 2. Menutup aurat. 3. Berada di dalam Masjidil Haram. 4. Memulai dari Hajar Aswad. 5. Ka'bah berada di sebelah kiri. 6. Di luar Ka'bah, tidak di dalam Hijr Ismail. 7. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. 8. Niat tersendiri. Apabila tawafnya itu berdiri sendiri, tidak terkait haji dan umroh. Tawaf dilakukan sebanyak 7 putaran.
Setiap putaran mengucap doa, dimulai sebelah kanan sejajar dengan Hajar Aswad dan posisi Ka'bah ketika kita mengelilinginya berada di sebelah kiri. Pada waktu melakukan tawaf, dilarang menyentuh dinding Ka'bah dan Hijr Ismail. Makom Nabi Ibrahim. Makom ini terletak agak jauh sedikit dari Ka'bah, berupa bangunan kecil yang beratap dan dindingnya berkaca. Selanjutnya menuju Ka'bah untuk memulai tawaf. Bagi jamaah laki-laki dengan membuka pundak kanan, kain ihramnya dilewatkan di ketiak kanan dan separohnya di atas pundak kiri. Doa tawaf. Berdiri di sebelah kanan sejajar dengan Hajar Aswad yang berada di sebelah kiri. Apabila memungkinkan mencium Hajar Aswad, tapi bila tidak cukup mengisyaratkan tangan kanan ke arah Hajar Aswad dengan mengucap Bismillahi Allahu Akbar. Dibaca dari mulai Hajar Aswad sampai dengan Rukun Yamani. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. Dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad membaca doa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار Ya Azizu Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin. Ketika mendekati Hajar Aswad, apabila memungkinkan menghampiri dan menciumnya, tapi bila tidak, cukup memberikan isyarat tangan dengan mengucap Bismillahi Allahu Akbar tanpa harus berhenti ketika melewatinya. Kemudian lanjut melakukan tawaf putaran kedua dengan membaca doa sampai di Rukun Yamani. Allahumma inna hadzal baita baituka wal harama haramuka wal amna amnuka wal abda abduka wa ana abduka wa ibnu abdika wa hadza maqamul a'idz bika minan nar. فحرم لحومنا وبشرتنا على النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارزقني الجنة بغير حساب. Dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad membaca doa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Begitulah seterusnya tawaf putaran ketiga sampai dengan putaran ketujuh dilakukan dengan terus berzikir kepada Allah dan memohon ampunannya. Hikmah tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri dari Rukun Hajar Aswad, sedangkan Ka'bah berada di sebelah kiri. Ka'bah adalah pusat atau kiblat ibadah umat Islam. Disinilah di Baitullah ini kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tawaf merupakan sarana pertemuan kita sebagai tamu dengan Sang Khalik dengan mengelilingi Ka'bah disertai dengan zikir dan berdoa dengan khusyuk. Ka'bah menjadi pusaran dan pusat peribadatan kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawaf merupakan simbol perjuangan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyatukan langkah dan memusatkan hati kepada Sang Pencipta demi mendapat ridhonya. Setelah tawaf, jamaah haji laki-laki kembali menutup pundak kanannya dengan kain ihram. Kemudian jamaah disunahkan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim alaihissalam atau di tempat lain di Masjidil Haram. Setelah sholat, jamaah haji menuju ke tempat air Zam-Zam yang sudah disediakan. Tempat air Zam-Zam. Sebelum meminum air Zam-Zam, membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian jamaah melakukan perjalanan menuju Bukit Safa untuk memulai sa'i. Sa'i adalah berjalan kaki dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah dan sebaliknya. Dilakukan sebanyak 7 kali, dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Syarat sahnya sa'i: 1. Didahului dengan tawaf. 2. Dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. 3. Memotong atau memutus setiap perjalanan antara Safa dan Marwah. 4. Menyempurnakan 7 kali perjalanan. 5. Dilaksanakan di tempat sa'i. Bukit Safa. Ketika hendak mendaki Bukit Safa, jamaah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada'a Allah bihi wa rasuluh. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Sesampainya di Bukit Safa, segera menghadap ke Ka'bah, kemudian membaca doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar ala ma hadana, walhamdulillahi ala ma awlana. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Anjaza wa'dah, wa nasara abdah, وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Doa perjalanan sa'i pertama dibaca dari Safa ke Marwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم وبحمده الكريم بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا شيء قبله ولا بعده يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت ولا يفوت أبدا بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير.
Ketika sampai di antara dua pilar hijau membaca doa. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Bagi jamaah laki-laki hendaknya berlari-lari kecil dari mulai pilar hijau pertama sampai pilar hijau kedua. Sesaat sebelum mendekati Bukit Marwah membaca. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Doa perjalanan sa'i kedua dibaca dari Marwah ke Safa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. La ilaha illallahul wahidul fardus samad alladzi lam yattakhidh sahibatan wala walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم إنك قلت في كتابك المنزل ادعوني أستجب لكم دعوناك ربنا كما أمرتنا فاغفر لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Di antara dua pilar hijau membaca doa. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Doa ketika mendekati Bukit Safa membaca. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Demikianlah sa'i dilakukan sebanyak 7 perjalanan, dimulai dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah, dihitung 1 putaran. Selanjutnya dari Bukit Marwah menuju Bukit Safa, dihitung sebagai perjalanan kedua, sampai berakhir pada putaran ke-7 di Bukit Marwah. Hikmah sa'i. Ketika sa'i, kita berperan sebagai Siti Hajar. Siti Hajar merupakan teladan kepasrahan dan kepatuhan yang sangat teguh dalam keyakinan dan bersandar kepada cinta, menyerah pada kehendak Allah, ditinggalkan pada lembah yang tandus. Namun Siti Hajar dalam kepasrahannya itu tidak duduk berdiam diri. Ia bangkit sendirian berlari-lari antara Bukit Safa dan Marwah untuk mencari air. Ia terus mencari, bergerak dan berjuang dengan tekad bersandar pada dirinya sendiri, kepada kakinya, kepada kemauannya, dan kepada pikirannya, serta kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar sangat membutuhkan air untuk diubah menjadi darah dan susu demi memuaskan dahaga seorang bayi bernama Ismail. Pencarian air ini melambangkan pencarian materi kehidupan di dunia ini. Hidup harus diusahakan, seperti halnya sa'i.
Sa'i berarti usaha. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut adalah usaha yang dilakukan secara terus-menerus tanpa kenal lelah serta tawakal untuk meraih suatu tujuan. Meskipun pada akhirnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan hasil dari jerih payah kita. Doa setelah sa'i di Bukit Marwah. Allahumma rabbana taqabbal minna وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا وعلى غيرك لا تكلنا وعلى الإيمان والإسلام الكامل جميعا توفنا وأنت راض عنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. Tawaf wada. Bagi jamaah yang sudah melaksanakan seluruh rangkaian hajinya, baik yang rukun dan yang wajib, diharuskan melakukan tawaf wada sebanyak 7 putaran. Setiap putaran mengucap doa. Tawaf wada adalah sebagai penutup dan sebagai penghormatan terakhir sebelum meninggalkan Makkah menuju ke tanah air bagi yang tergabung dalam gelombang 1 dan menuju Madinah bagi jamaah yang tergabung dalam gelombang 2. Hikmah haji. Hikmah dari seluruh rangkaian ibadah haji adalah sebagai gambaran perjalanan menuju akhirat atau miniatur akhirat. Dan haji merupakan latihan untuk menghadap Allah. Latihan untuk melaksanakan pulang kampung menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Setelah kembali dari ibadah haji, hendaknya meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Artinya, haji yang mabrur tiada balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Semoga menjadi haji mabrur.